Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu berkunjung ke suatu tempat wisata? Misalnya, kamu telah berkunjung ke suatu pantai, lalu setelah berwisata, kamu pasti ingin menceritakan kepada temanmu kan? Tentang bagaimana keadaan pantai di sana. Nah, gambaran tentang pantai yang kamu kunjungi bisa kamu ceritakan kepada siapapun dalam bentuk teks deskripsi loh. Tapi gimana ya cara membuatnya? Teman-teman, dalam membuat teks deskripsi kita harus mengetahui struktur dan kebahasaan yang digunakannya. Struktur yang membangun teks deskripsi terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan juga simpulan. Kita pelajari satu persatu yuk. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Bagian identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, ataupun pernyataan umum tentang objek. Misalnya nih, kamu ingin menceritakan tentang tempat wisata Pantai Pangandaran yang telah kamu kunjungi. Pada bagian identifikasi, kamu bisa menjelaskan hal umum tentang pantai tersebut, seperti lokasi atau letaknya. Lalu struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Struktur ini berisi perincian bagian objek yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perinciannya bisa berisi apa yang dilihat seperti warna, bentuk, bagian-bagian, suasana, atau ciri fisik lainnya. Selain rincian tentang apa yang dilihat, perincian ini bisa juga tentang apa yang didengar loh. Misalnya, suara khas dari hewan peliharaan, suara debur ombak di pantai, dan juga sebagainya. Struktur yang ketiga adalah simpulan. Bagian ini merupakan bagian akhir dari teks deskripsi yang berisi simpulan serta kesan atau yang sesuai dengan pandangan penulis. Misalnya gini, Pantai Pangandaran menjadi salah satu objek wisata yang harus dikunjungi oleh semua masyarakat. Pantai Pangandaran benar-benar memiliki pesona yang indah dan bisa membuat nyaman para pengunjung. Nah, dari penjelasan tersebut ada kesan dan pandangan penulis tentang objek Pantai Pangandaran kan? Bagian itulah yang dimaksud dengan simpulan. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang struktur yang membangun teks deskripsi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan juga perlu diperhatikan dalam membuat teks deskripsi loh. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, penggunaan kata depan, penggunaan kata khusus, dan penggunaan sinonim kata. Supaya kalian lebih paham, yuk kita bahas satu persatu. Kaidah yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Misalnya, kalian akan menjelaskan Pantai Pangandaran selalu ramai. Nah, untuk mengkonkretkan hal itu, kalian bisa menggunakan kalimat perincian yang mendukung bahwa pantai itu memang ramai. Contohnya, banyak wisatawan yang berenang dan bermain pasir di pantai. Selain itu, banyak wisatawan yang berkunjung ke rumah makan sekitar pantai untuk menikmati kulinernya. Setelah dirincikan seperti itu, bisa jadi tergambar bahwa pantainya ramai kan? Lalu yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang membuat pembaca seolah-olah melihat atau mendengar atau merasakan sesuatu dari objek yang dideskripsikan. Misalnya, kalimat air jernih dengan buih-buih kecil terlihat sangat memesona. Dari kalimat tersebut terdapat cerapan indera penglihatan kan? Kemudian cerapan indera pendengaran bisa juga dijelaskan seperti suara debur ombak terdengar berirama. Selanjutnya, kaidah yang ketiga adalah penggunaan kata depan. Kata depan adalah kata yang memiliki posisi di depan atau sebelum kata benda, kata kerja, dan kata lainnya. Kata depan memiliki banyak sekali fungsi, yaitu menyatakan tempat, arah, asal, tujuan, perbandingan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Misalnya pada kalimat, saya pergi ke pantai. Kalimat tersebut menggunakan kata depan yaitu ke yang menunjukkan arah. Kemudian kalimat Pantai Pangandaran terletak di Kabupaten Pangandaran. Kalimat tersebut menggunakan kata depan di yang menunjukkan tempat. Selain itu bisa juga kalimat lokasi sekolahku tidak jauh dari gedung sate. Kata depan yang digunakannya adalah kata dari yang menunjukkan arah.
Kaidah yang keempat adalah penggunaan kata khusus. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit dari kata umum. Mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, pada tabel tersebut dapat dibedakan bahwa kata hewan merupakan kata yang umum karena kata tersebut mencakup banyak hal yang berkaitan dengan hewan. Kata khusus yang dapat digunakan misalnya kucing atau hewan peliharaan, burung, anjing, dan jenis hewan lain yang lebih khusus. Terakhir, kaidah yang digunakan adalah penggunaan sinonim kata. Sinonim adalah hubungan kata yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Misalnya, kata indah memiliki sinonim atau persamaan makna dengan kata elok. Kata cantik memiliki persamaan kata dengan kata molek. Sinonim ini digunakan agar teks deskripsi yang dibuat bisa lebih menarik dan variatif. Teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa membuat teks deskripsi harus memperhatikan strukturnya, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan juga simpulan. Selain itu, kalian juga perlu memperhatikan penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi yang meliputi penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, penggunaan kata depan, penggunaan kata khusus, dan juga penggunaan sinonim kata. Untuk menambah pemahaman kalian tentang teks deskripsi, mari coba kerjakan soal berikut ini ya. Gimana nih teman-teman, mudah kan belajar teks deskripsi? Setelah mempelajari video tadi, kamu pasti akan mampu mendeskripsikan suatu objek dengan mudah. Untuk menutup topik ini, Kak Pia punya pantun loh buat kalian. Pergi ke pasar membeli gula, tak lupa juga membeli sandal. Mari belajar bahasa Indonesia agar menjadi pendeskripsi yang handal. Sampai jumpa di video berikutnya.